Sudah berapa lama sakitnya beliau ini? Ini hampir mau 1 tahun. 1 tahun. Sudah hampir 1 tahun ya. Iya. Yang dirasakan itu biasanya gimana, Bu? Yang dirasakan kayak Di kepalanya ya, itu? di kepala. Sekarang ini batuk terus sudah Batuk hampir terus, Pak. 1 minggu. Apa 3 bulan itu? nggak makan nasi. 3 bulan nggak makan nasi Iya. yang sakit ini. Cairan apa itu? Jus ya, Pak. Jus buah. Cairan jus, makanya cuma cairan jus buah Iya. itu. Sering kejadian apa? Kejadian ini kan udah dibawa kemana-mana itu asalnya nebang pohon kan. Bawa kemana-mana itu asalnya nebang pohon kan. Wassalam wa barik alaihi. Sini loh. Iya, Pak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin. Saudara-saudaraku semuanya, ini adalah proses pembangunan kamar mandi. Ini nanti progresnya gimana ini, Pak? Pintunya lewat sana. Untuk ruang 10 ruang. Oh, untuk 10 ruang. Kamar mandi perempuan sendiri, Ya laki-laki sendiri gitu. Siap. untuk tengahnya untuk lorong. Oh, lorongnya siap. Untuk diameter Diameter kamar mandinya 2,5 kali 3, untuk lorongnya 4 meter. Siap. ظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. Ini proses pembangunan ini alhamdulillah sudah sampai pada pengecoran lantai 1 dan subhanallah memang sampai saat ini dananya kita sudah menghabiskan dana sekitar 15 M dan alhamdulillah ini di setiap minggunya kita mengeluarkan dana 250 juta ini setiap minggunya. Alhamdulillah ketika kita berbuat baik, alhamdulillah ada saja jalan untuk proses pembangunan padepokan ini. على نور المبين أحمد مصطفى سيد المرسلين.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Kita sekarang sudah sampai di mana ini Pak? Di Madiun. Madiunnya mana ini? Madiun. Madiun Kota. Madiun Kotanya mana ini? Maijen Sungkono, Jalan Maijen Sungkono. Jalan Maijen Sungkono. Injih. Ini di rumahnya Bapak siapa ini? Bapak Novi. Bapak Novi Khairul Rasikin. Injih. Saya boleh masuk ya? Assalamualaikum. Di sini apa di sini aja ya? Di sini ya. Alhamdulillah. Oh, ini ada bawang, Bu. Jualan mie pangsit. Jualan mie pangsit. Iya, di depan. Di mana itu, Bu? Di depan pojok sini. Oh, pojok ini warungnya jenengan. Injih, injih. Nggih, monggo sini. Keluarganya mana, pihak keluarga? Injih. Sakit anaknya. Anaknya satu masih. Kan dua anaknya. Anaknya dua. Iya. Ini bapaknya ya. Oh, ini bapaknya yang sakit. Dari Bojonegoro. Paring asma Tarkam. Pak Tarkam. Inggih, bapaknya saking dari yang sakit ya. Iya. Pak Novi. Yang sakit di rumah ini namanya? Yang sakit namanya siapa? Novi Khairul Rasikin. Novi Khairul. Khairun Khairu Rosikin. Rasikin. Sudah berapa lama sakitnya beliau ini? Ini hampir mau 1 tahun. 1 tahun. Sudah hampir 1 tahun. Ya. Iya. Yang dirasakan itu biasanya gimana, Bu? Yang dirasakan kayak Di kepalanya iya, itu. di kepala. Sekarang ini batuk terus sudah Batuk hampir terus, Pak. 1 minggu. Sudah hampir 1 minggu. Batuk terus ini. Waduh, terus Sampai malam Masih sakit. sampai malam wis batuk terus. batuk terus. Muntah. Jadi banyak batuknya daripada istirahatnya. Iya. Maksudnya. Injih. Jadi benjolan-benjolan. Injih. Kalau makan ya sudah nggak bisa makan. Udah 3 Apa bulan itu? nggak makan nasi. 3 bulan nggak makan nasi Iya. yang sakit ini. Cairan apa itu? Jus itu Pak, jus buah. Cairan jus, makanya cuma cairan jus buah Iya. itu. Buatnya nggak bisa sudah. Buat minyak nggak bisa. Itu awal-awal sakitnya itu gimana, Bu? Awal sakitnya itu ada benjolan. Pertama ada benjolan. Iya, ya. udah benjolan tapi udah diperiksa ke dokter cuma tumor, nggak ganas, nggak apa. Nggak ganas gitu. Iya. Udah pindah di sini setelah 15 hari, Mm-mm. periksa lagi udah kanker nasofaring. Injih. 15 hari pindah ke sini. Terus Di sini kan pindahnya Maret, pindahnya Maret. Iya. Udah berapa lama pindah di rumah ini, Bu? hampir mau 1 tahun. Maret pendak Maret. Maret. Ya. 1 tahun ya. Ya. Berarti bertempat Iya, tinggal. Maret. Lebih, Pak. Ya. 10 bulan sebelum. Iya, 10 bulan ini. Sebelum tinggal di sini di mana? Di kontrakan, kontrak di Di belakang sana, nggak tapi sebelah. seberang jalan. Utara jalan. Injih. Sering kejadian apa? Lek kejadian ini kan udah dibawa kemana-mana itu asalnya nebang pohon katanya. Asal muasal. Asalnya nebang pohon. Kan dulu dibanguni tempat marun ada pohon. di Pada belakangnya. pohon. Mm-mm. Awal-awalnya itu Katanya orang yang ngerti itu Pak. Jadi gua kan di Ngerau ya Pak, di Guru. Iya. Kan 2 anak saya. Mm-mm. Yang ini yang di Ngerau, Mm-mm. dia datang sini. Barat kan dia ambil 1 bulan setengah di sini. Mm-mm. Pak, awal nebang pohon katanya sakitnya. Mm-mm. Terus pohonnya ada penunggunya gitu, nggak terima. Yang bilang kayak gitu siapa? ya orang Ya ngerti. orang-orang yang ngerti. Ya. Terus katanya juga ada yang nggak suka gitu Nggak suka sama siapa? sama Sama yang sakit. iya.
Kan jualan Jualan mie pangsit itu. mie pangsit itu. Di sini loh, pojokan. Tadi kan lewat anu toh, tikungan, pas tikungan. Yang masuk ke sini. Sekarang masih jualan. Masih. Yang jualan siapa? Anak buahnya. Anak banyak kan masih kerja. Anak buahnya yang kerja, karyawannya. Ya, masih kerja. Iya. Lama. Anjir. Hampir 13 tahun. Hampir Tapi 13 tahun. sakitnya ini, itulah awal-awalnya yang paham kan istri. Kan bapak nggak nukuli di sini, di Ngerau. Kan dulu kan ya sistem rantau usaha di Jogja. Terus niki nikah di ini asli mriki. Ya saya kok kali ini. Ya semoga yang ditolong bapak. Iya. Seperti Saya pun juga tidak bisa menolong, hanya bisa mendoakan. iya, Yang bisa menolong hanya Allah. ya Pak. Jadi kita di sini ya hanya mendoakan saja. Iya. Ya berusahalah, berikhtiar. Intinya kita kembali ke hitah, kembali bahwa Al-Quran adalah sifat. Al-Quran itu adalah obat, itu saja. Bahwa kita yakin bahwa Al-Quran itu adalah obat, itu obat untuk berbagai macam penyakit begitu. Iya. Penyakit medis maupun penyakit non medis begitu. Yang jelas ya kita doakan nanti untuk beliau ini. Termasuk beliau ini berarti sukses ya, berhasil ya. Ya berhasil. Berhasil. Tempatnya sudah ada, ini tempat tidurnya sudah di sini. Jadi dua Iya, tempatnya dua belum- tempat sudah. Iya, suksesnya sudah kelihatan. Kemudian Iya. Allah. Iya. Ya, ujianlah dari Allah. Memang setiap kali kita berusaha pasti ada ujiannya, pasti ada cobaannya. Iya. Semoga saja diberikan kekuatan ketika menghadapi cobaan ini. Gitu. Yang penting nanti kita doakan untuk beliau ini, begitu. Insya Allah. Berarti beliau ini sudah sakit selama 1 tahun ya. Iya. Terus 3 bulan ini beliau sama sekali tidak makan ya. Iya. Jadi hanya minum Jus. jus cairan buah gitu aja. Insya Allah. Kita nggak makan aja laparnya luar biasa ya. 3 hari. Apalagi 3 bulan ya. Masya Allah. Ini yang masih diberikan nikmat sehatnya semoga bisa bersyukur ya. Semoga kita bersyukur dengan nikmat sehat yang diberikan Allah ini. Insya Allah. Terus ini juga warna apa? Panas Iya. badannya. Ini, sering ini. Kok sering? Maksudnya belum ada 1 minggu panas lagi, panas lagi. Ya, banyak. Ya kayak biasanya. Enggak kayak biasanya. Kalau sakit, jadi sakit. Sering sakit gitu ya. Ini sakit. Iya. Insya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya intinya kita doakanlah. Semoga saja nanti kita diberikan petunjuk sebenarnya apa sih yang membuat beliau ini sakit gitu. Intinya ya kita berdoa kepada Allah semoga diberikan petunjuk. Tentunya dengan menggunakan wasilah sholawat, semoga saja hidup kita nanti jalan kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa mengetahui apa sebenarnya penyebab-penyebab penyakit yang diderita oleh bapaknya ini. Anak-anak juga sering panas itu. Iya ini, yang satu enggak alhamdulillah. ini sering ini. Iya. Sudah berapa lama berumah tangga? Udah mau 10 tahun. Setelah 10 tahun berumah tangga. Terus dapat ujian ini ya, yang sabar. Yang sabar. Berarti selama 1 tahun ini Masnya sudah sama sekali nggak kerja? Nggak kerjanya udah 3 bulan ini. Oh 3 bulan ini total nggak kerja ya? Nggak total nggak kerja, nggak ke warung, nggak kemana-mana. Ya, aku sering tak sabar aku dino itu
Ibu sudah meninggal Ibunya meninggal, 100 hari. terus 100 harinya Ini dari istri ini sakit total. Sakit. Ya 3 bulan itu. Dulu kan masih kerja. Jadi setelah 100 hari meninggal ibunya, total sudah nggak kerja langsung. Langsung nggak kerja. Iya Kak, sudah. Iya, parah-parahnya. Iya. Karena Setelah 100 hari ibunya ini. Iya. Ibunya meninggalnya sakit apa? Kanker hati. Karena penyakit kanker hati itu ya. Tapi nggak pernah sakit, tapi sakitnya gitu kan itu Pak. Pas kami ini corona, kalau kita ngantuk, baca maghrib, juga mereka ajeng subuh, ini tuh. Jam itu jam berapa? Kami beri, ini mau dikesak Gusti Allah. Bangsa Gusti Allah. Iya, jam. Tambah kita tambah. Cukit nih, urusannya guru. Ya. Kalau inginannya kendal-kendal corona enggak Pak. Iya. Tahu gitu kan seluruh. Iya. Yang penting semua badan. Enggak. Iya. Emang nikmat Allah yang paling dahsyat itu ya nikmat sehat ini. Nikmat Allah yang luar biasa. Saya sangat apa ya? Ya, jadi ketika melihat orang yang sakit gini, jadi kitanya jadi lebih bisa bersyukur nikmatnya sehat lah, gitu loh. Kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah. Jadi, saya tak datang untuk melihat yang sakit, gitu. Iya. Bukan. Ini buka. Dan ini dari Buka dari. Iya. Badai itu mereka. Mboten napa-napa kula tak berikan apa-apa. Injih. Hamid nggih. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iki beliau namanya Nafi Khairul Rasyidin. sudah nggak makan beberapa bulan ya. 3 bulan sudah makan. Oke. Nggih sing sabar. Yang sabar insyaallah diberikan jalan. Yang penting kita berdoa nggih. Sebab semua penyakit itu Pak insyaallah ada obatnya. Jalan utama yang kita gunakan yaitu dengan menggunakan Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah syifa, obat untuk berbagai macam penyakit, baik itu penyakit zahir maupun penyakit batin. Insyaallah yang pertama saya minta jenengan untuk menumbuhkan rasa kesadaran ketuhanan. Nggih. Kita itu hidup karena dihidupkan oleh Allah. Kita itu sehat karena disehatkan oleh Allah. Jadi kita ini manut mawon kalih kersane Gusti Allah, yang sabar, yang ikhlas. Nanti kalau ikhlas insya Allah pelepasannya mudah. Tapi kalau nggak ikhlas nanti itu mencekam. Jadi harus ikhlas, nggih. Harus ikhlas. Yang kedua, yakin, seyakin-yakinnya aku yakin kalau Al-Quran itu adalah syifa, adalah obat, nggih. Yakin bahwa Al-Quran itu adalah obat. Ngoten nggih. Nanti diikuti sebisanya di dalam hati apa yang saya baca, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurid dati wa syiris sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, saya memohon ridha dan maunah-Mu ya Allah. Apabila di dalam diri saudaraku ini ya Allah ada gangguan, ikatan, penyakit yang mengganggu, yang mengikat di dalam diri, keluarga, usaha, dan rumah beliau, saya memohon ya Allah dengan izin dan ridha-Mu, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hilangkanlah ya Allah semua gangguan, ikatan, penyakit yang mengganggu, yang mengikat di dalam diri, keluarga, usaha, dan rumah beliau. Gangguan yang dikarenakan tempat, nasab maupun maksiat, ikatan yang dilakukan oleh orang sebelum beliau atau oleh beliau sendiri maupun oleh orang lain, penyakit yang disebabkan oleh ain, ketempelan maupun sihir. Dengan izin-Mu ya Allah, dengan ridha-Mu ya Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hilangkanlah ya Allah semua gangguan, ikatan, penyakit yang mengganggu, yang mengikat di dalam diri beliau, penyakit yang disebabkan oleh ain, ketempelan maupun sihir. Dengan izin-Mu ya Allah, dengan ridha-Mu ya Allah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, 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 dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hilangkanlah ya Allah semua gangguan, ikatan, penyakit tersebut. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun, kun fayakun, kun fayakun, kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai' wa ilaihi turja'un. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dhati wa syiri sari fi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dhati wa syiri sari fi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurid dhati wasyiri sari. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurid dhati wasyiri sari fi sairil asma'i was sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dhati wasyiri sari fi sairil asma'i wasyifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Saya mendengar sebuah desingan seperti suara angin berasal dari sebelah sana, berasal dari sana. Desingan anginnya dari sana. Maka fa insyaallah towernya atau pusatnya itu dari sana. Di sana itu kamarnya siapa, Ibu? Istri sama saya.
Mana ini? Ke kamar sampean berdua dulu. Iya. Jadi beliau dulu tidurnya di sana. Sama anak-anak juga di sana. Diam. Diam. Ikat malah gede. Allah Akbar. Ikat Allah. Ikat dia ke tanah. Allah Akbar. Tancap. Allah Akbar. Ada yang nggak terima ketika saya menunjuk sesuatu yang ada di sana, karena di sana itulah pusatnya atau towernya. Ketika saya membacakan sholawat untuk beliau ini, saya rasakan desingnya suara angin itu dari sana. Maka supaya tidak menjadi fitnah, nanti dikira saya yang ditaruh di mana, di tangan atau di mana, maka saya minta untuk pihak keluarga untuk mengambil sesuatu yang ada di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu latiful khabir. Allah latif rahbir. Sirallah ta'atullah syuhadu. La ilaha illallah. 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 Muhammadur Rasulullah. Ya Allah. Di bawah tempat tidur sampai ambil buah sini. Langsung ditaruh sini. Iya, pasti. Gak bisa gerak kamu. Kamu nyuruh saya pergi. Kamu nyuruh saya pergi. Kamu nyuruh saya pergi. Saya nggak akan pergi sebelum kamu pergi dari tempat ini. Saya nggak akan pergi dari tempat ini sebelum kamu pergi dari tempat ini. Bukan cuma urusan masing-masing. Ketika kamu menyakiti orang lain, ini juga jadi urusan saya. Kalau kamu nggak ganggu orang, saya juga nggak ganggu urusan kamu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sudah kamu diikat, tancap ke bumi seperti itu, mau berbuat apa kamu sekarang? Tidak bisa buat apa-apa kamu. Biarkan saja makhluk itu seperti itu. Mana? Di bawah kasurnya itu, Kang. Di bawah kasurnya itu, kasurnya diangkat. Kasurnya diangkat. Kasurnya diangkat. Bukan di bawah tempat tidur, bawah kasur. Kasur. Alhamdulillah. Kasurnya itu tinggal diangkat situ udah. Tinggal kasurnya aja diangkat begini sudah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Ikat dia. Allah Akbar. Allah. Tancap dia ke bumi. Allah Akbar. Kamu mau ngetilai? Ini tadi dapatnya di sebelah mana? Di sebelah pojok Panemari. utara. Di bawah kasur itu. Iya. Iya. Udah lama kayaknya ini. Ini rambut. Rambut ini. Yang sakit pasti bagian rambut kepala Iya, ini. benar. Nah, yang digunakan rambut ini. Rambutnya orang meninggal dunia. Sering sakit kepalanya ini. Iya. Ya, Udah sakit. Sampai pernah nggak dengar berapa? Pernah nggak dengar juga? Iya. Insyaallah. Udah lama kayaknya nih. 1 tahun, tapi mungkin rasanya baru sekitar 3 bulan yang parah. Rasanya udah 3 tahunan. Udah 3 tahunan. Yang Ada 3 bulan. parahnya 3 bulan. Arahnya TBA total. Iya. Kenapa tadi saya ruqyah dulu orangnya? Karena orangnya ini adalah HP-nya, sedangkan benda ini adalah towernya atau bukulnya. Jadi untuk mencari di mana letak towernya ini bisa melalui dengan HP-nya. Karena walaupun HP-nya dipagari seperti apapun, kalau masih tersambung dengan towernya ya akan sangat sulit untuk disembuhkan. Maka yang terpenting ialah ditemukan dulu buhulnya, karena buhulnya itu adalah kotorannya, dan yang menyebabkan datangnya banyak lalat itu ya kotoran tadi dan membawa penyakit, sehingga kita nggak akan sangat sulit untuk mengusir lalatnya kalau kotorannya itu masih ada. Jadi dibuang dulu kotorannya, setelah itu diusir lalatnya baru dipagari. Karena berapa kali pun mengusir lalatnya, kalau kotorannya masih di situ ya akan balik-balik lagi, percuma begitu. Ini diobatin seperti apapun, kalau kotorannya itu belum dihilangkan ya balik-balik terus gitu. Makanya kita lakukan dulu pembuangan buhulnya, setelah itu pengusiran lalatnya yaitu jinnya. Anda tekan saya. Amit ya, santai mawon. Amit. Pengusiran jinnya, setelah itu nanti amit ya. Nanti setelah itu baru pemagaran. Bismillah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allah. Allah wala quwata illa billah. Tancap dia. Allah. Tancap dia ke bumi. Allah Akbar. Haula wala Hati awak mulai. quwata illa billah. Toh, kalau jangan nih. La haula wala quwata illa billah. Allah. Kamu manggil saya lale. Kuasa mau ini. Mandi mentok gini. Gak ada yang saya takutkan di dunia ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak menantang siapapun, dan saya tidak pernah mencari masalah dengan siapapun kalau tidak orang itu yang mengganggu dan mendolimi orang lain. Saya tidak akan mengganggu panjenengan kalau panjenengan tidak mengganggu keluarga ini. Kene sing mbok kene mbok jiwa kabeh, ra terima aku. Saya juga nggak terima kalau sampai nyakitin orang di sini. Sampai sakiti satu keluarga ini sampai seibu-ibunya,
Semuanya satu keluarga. Pancen tak gawe. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allah. Wa ta'ala billahi la Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Allah. Ala sayyidina Muhammad wa ala Allah. Astagfirullah. 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 Astagfirullahaladzim. Sabar ya, oke? Sabar ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ali sayyidina Muhammad wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada makhluk yang tinggi besar di sana, nongkrong di sana di atas, tapi sudah saya tarik dan saya ikatkan di tongkat ini. Makhluk tinggi besar hitam itu dari golongan Ahmar, dari golongan Amar itu. Astagfirullah. Siapkan kunir, kelapa muda. Iya. Jadi yang pertama setelah pemutusan atau penghilangan kotorannya, maka yang kedua tadi ialah pengusiran lalatnya atau jinnya. Dan yang ketiga setelah dibuang kotorannya ini tadi, terus yang kedua pengusiran lalatnya, dan sekarang yang ketiga itu ialah pembersihan secara kafah yang ada di dalam diri maupun tempatnya. Ini pembersihan secara kafah ini baik pembersihan penyakitnya maupun gangguan-gangguannya, dan setelah itu nanti ialah pemagarannya. Nah, untuk pengobatannya kita menggunakan beberapa media, salah satunya kunir, karena kunir ini dari alam semula jadi atau obat. Nanti kunir yang sudah diparut dicampurkan dengan madu dan dibacakan surat Al-Ikhlas dan sholawat, karena surat Al-Ikhlas ini adalah surat dari alam malakut. Nanti dibakar lalu diminumkan beliau,
dan setelah itu nanti dilakukan pemutusan gangguan-gangguan yang mengikat di dalam diri beliau ini, insyaallah. Ini kenapa kita menggunakan kunir? Karena kunir ini dari alam semula jadi. Makanya orang-orang tua dulu banyak sekali yang menggunakan kunir. Karena memang kunir ini manfaatnya sangat luar biasa sekali untuk pengobatan. Makanya kita harus bangga dan senang menjadi warga negara Indonesia, terutama menjadi orang Jawa, karena banyak sekali rempah-rempah yang sebenarnya dari alam semula jadi, yaitu untuk obat-obatan. Nanti untuk beliau ini nanti dicampurkan dengan degan, dibakar, lalu diminumkan deh, insyaallah. Sekarang saya mau meruqyah beliau dulu. Mas Eko suruh sini, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala. Dirikah dulu nggih. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah. Rontokan-rontokan itu diambilin, Mbak. Dari sini, ini nih. Ini. Ya, masukkan ke situ. Allah. Masukkan ke. Saya kan sudah ngasih tisu, dipegang pakai tisu kan bisa. Nah. Ada lagi? Rontokan-rontokannya. Iya. Pegang. Buang ke sana. Sini loh. Iya. Mana? Di mana munculnya? Dari mana munculnya? Munculnya dari mana? Sini, Pak. Ambil pakai tisu. Munculnya dari mana?
Langsung dari sini kan tahunya. Langsung muncul gitu aja. Iya. Lempar ke sana. Jalan-jalan tuh. Tuh, lihat. Tuh jalan-jalan tuh. Tuh. Iya. Pojoknya duduk ya. Duduk. Panas. Dipegang panas. Kayak kobong. Panas katanya. Untung saya nggak megang. Tadi yang terakhir munculnya di mana, Pak? Tiba-tiba muncul itu. Dia langsung di sini. Muncul sendiri gitu. Iya. Sudah ada. Padahal tadi nggak ada ya. Nggak ada. Kayak enak ya. Tiba-tiba muncul di situ. Astagfirullahaladzim. Dan setelah pertama yaitu menghilangkan pukulnya, yang kedua tadi mengusir alatnya, yang ketiga ini kita menghilangkan kotoran-kotorannya yang diakibatkan oleh lalat tadi atau jin tadi. Yang pertama ini diterapi dulu, itu diterapi, terus setelah diruqyah terus diterapi, setelah itu nanti minum ramuannya. Ramuannya yang pertama kita menggunakan kunir, yang kedua madu. Madu saya pribadi ini sudah ada izinnya. Yang ketiga dengan cara menggunakan degan atau kelapa muda. Ini bisa diamalkan oleh siapapun, bisa digunakan oleh siapapun termasuk ibu. Nanti saya minta untuk terus menggunakan ramuan-ramuan yang muncul lagi. Enggak. Tadi tiba-tiba di sana muncul, terus muncul sesuatu kayak apa ya, tanah itu, tapi disentuh itu panas ya Pak. Disentuh itu panas itu sana tadi, sana tadi. Tapi bukan panas karena ditolak perempuan, bukan ya, bukan. Panasnya karena munculnya sebuah gangguan gitu. Beda ya. Kalau panas ditolak itu sakitnya di sini ya. Kalau tadi itu sakitnya di tangan, itu beda. Iya, beda dengan yang di sini. Itu. Sakit luar biasa itu. Ya, jadi kembali ke laptop ya, kembali ke ini. Nanti Ibu terus lakukan yang seperti saya ijazahkan ini nanti untuk beliau ya, pengobatan beliau ya. Nanti yang pertama Ibu nanti disiapkan kunir. Disiapkan kunir yang pertama. Terus yang kedua nanti madunya yang dari saya ini. Terus degan. Pertama kunirnya ini diparut. Setelah itu bacakan dulu 17 kali sholawat tahan nafas. 17 kali, boleh sekali tahan nafas, 2 kali, 1 kali. Pokoknya 17 kali tahan nafas. Lalu dimasukkan ke sini Bu, dimasukkan ke dalam degannya. 1 kali memasukkan ya 1 kali maharnya 17 kali sholawat. Setelah dimasukkan kunirnya, terus dimasukkan madunya.
Doanya seperti yang saya cantumkan di sini ya Bu ya. Baca Al-Fatihah, sholawat, lalu ya Allah, saya mohon kesembuhan untuk beliau, sebutkan namanya, sebut innama amruhu idza arada syai'an ayyakul kun fayakun. Setelah itu terus dibakar. Iya, dibakar sampai mendidih, sampai gosong bawahnya. Nanti kalau sudah dibakar, tunggu dingin, setelah dingin terus diminum. Itu terus dilakukan ketika mau tidur. Kalau bangun tidur nanti ada sesuatu hal yang keluar dari tubuhnya, entah itu dengan buang air kecil atau tiba-tiba ada yang keluar dari tubuh begitu. Nah itu tidak usah ditakutkan gitu. Ada yang tiba-tiba keluar rambut, beling, paku, itu ada gitu. Ini kalau minum mau tidur malam. Iya. Iya. Iya, iya. Suaminya sakit masih bisa senyum, alhamdulillah. Nah kalau bingung sakit semua nanti repot. Sekarang dibakar dulu. Dibakar, Iya, monggo. di atas kompor enggak apa-apa. Iya, memang di atas kompor Ibu. Kalau di atas kamar tidur namanya. Yang ini kan? Semuanya. Semuanya, Dok. Besok kabar. Bakar kabar ya. Iya. Pak, insya Allah ini nanti, insya Allah ya kita intinya berusaha begitu. Intinya kita berdoalah, insya Allah. Dan itu dilakukan terus menerus sampai bersih, gitu. Karena kunir ini secara medisnya antiseptik, maka secara sebatinnya juga mampu menghilangkan gangguan-gangguan jin. Dan degan sendiri itu selalu digunakan untuk orang yang keracunan. Makanya racun-racun dalam tubuh, baik itu gangguan jin juga insya Allah bisa hilang dengan degan kelapa muda tersebut. Dan sekarang setelah beliau ini di ruqyah, lalu sekarang di terapi, terus setelah itu saya minta untuk dilakukan pemagaran, yaitu pemagarannya dengan cara yang pertama disirami dulu pakai daun bidara dan garam yang sudah saya bawakan. Ini daun bidara ini kalau di dalam Al-Quran disebut dengan daun syit ya. Jadi bukan sesuatu hal yang musyrik sebenarnya, karena ini juga ada asbabun nuzulnya untuk itu. Nanti jadi daun bidara nanti disiram-siramkan di rumah. Setelah disiram-siramkan untuk membersihkan, setelah itu nanti diajani 4 penjuru rumah. Diajani dulu dari sebelah kanan, lalu jalan ke sebelah kiri sambil baca ayat kursi, jalan ke sebelah kanan sambil baca kursi, terus sampai 4 penjuru, tengah-tengah nanti qomat ajan. Terus setelah itu nanti setelah diajani, dikomati, nanti kita lakukan pemagaran khusus, insyaallah, nggih. Monggo. Ada di sini yang bisa azan, Mbah? Bakung. Mbah Kong bisa azan? Iya. Ini sayang disiramkan, dimuter seluruh rumah. Satunya azan, satunya menyiramkan ini dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Nggih. Yang tadi buhul yang didapat dari sana tadi.
kalau pukulnya semacam ini biasanya orang yang sakit itu sering sekali mimpi-mimpi yang buruk. Mimpinya hantu-hantu. Sering mimpi hantu-hantu. Iya. Jadi beliau ini sering mimpi buruk nih. Iya. Katanya pernah kayak digigit kuyang gitu Pak. Kayak apa nyatanya itu di leher, terus dibuang sama tangan. Iya. Itu pulang dari daerah makan. Iya. Iya. Ya, digigit gitu katanya. Terus dikipas. Iya. Karena memang setiap orang yang mengalami gangguan karena sihir atau gangguan non medis, santet itu ada tanda-tandanya. Tanda-tandanya yang pertama sering mimpi buruk. Yang kedua sering lupa rakaat sholat dan lain sebagainya. Yang ketiga itu sering mengigau. Yang keempat itu kalau tidur sering keret-keret itu kayak ngigitin untuk kokel gitu loh. Paham enggak? Keret-keret ya. Gesek gigi. Ini kita ya, ini kita. Iya, tanda-tandanya orang yang mengalami gangguan sihir itu seperti itu. Oke. Terus Oke, Bu. Kayak ini anu. keret-keret gitu ya. Oke. Ten mereka bonan. Dari dulu, Kontrakan. dari mulai dari kontrakan sana sudah sering ngalaminnya kayak gitu. Iya. Jadi kalau ada seseorang yang sering mimpi buruk, terus yang kedua sering keret-keret, kalau tidur tuh gigitin gigi gitu, terus yang ketiga itu sering ngigau, terus yang keempat itu sering lupa, terus yang kelima itu kalau wudhu gampang batal, terus yang keenam itu kalau buat zikir angop menguap ya, kayak yang pegang kamera. Iya. Sehingga bikinnya kacau. Itu menandakan ada gangguan jin di dalam dirinya. Ya, ada tanda-tandanya seperti itu kalau mengalami gangguan karena gangguan jin itu. Dan ini kita mau lihat nih, apa sih sebenarnya yang diikat di sini nih? Karena ini ada rambutnya, ada rambut diikat sama mori gitu. Pripun Bu? Boten niku Mbak. Sudah pikun tah? Nggih. Warganya nggak tahu Bang. Udah malam itu. Ditahan dulu, jangan kemana-mana, nanti hilang. Mriki Mbak, mriki, mriki. Mriki Mbak, jajan. Kesana mriki. Oh, mengke ke Blaso. Kali kok ngriyen. Oh, siap. Kalau kita lah. Karena Pak, karena Pak. Udah bikin ini. Ya. Nggih, suwun. Sudah merotol di talinya. Jika dibuka dalamnya lala. Kan dibuka hadiahnya apa di dalam? Ingat kalau waktu masih kecil itu di jajan nanti ada hadiahnya itu.
Udah nggak ada isinya sudah tak masukin ke tongkat. Culit-culit. Pernah lihat pocong apa? Jengklot. Jengklot apa jengkol? Udah brodol ininya, kainnya wis suwe banget. Tuh. Wis suwe. Pisau. Pisau. Oh, pisau. Buang di sungai nanti. Gatel saya. Allahumma sholli ala sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina. Ya nanti di buang di sungai. Dalamnya kayak gini nih. Rambut sama pisau begini. Dibilang menjalik. Katakan nggak ada, yuk ada. Dikatakan ada ya kayak hantu aja. Astagfirullah nanti. Jadi yang penting supaya apa yang tuh saat hantunya gerak, apa sih ini hantunya? Supaya apa yang saya lakukan ini ada manfaatnya ya. Saya minta ke jenengan untuk membantu saya, karena saya membantu jenengan ya saya minta juga jenengan untuk membantu ketika saya bantu. Dengan cara yang pertama, jangan terlalu gampang kupuan, jangan terlalu gampang bingungan, terlalu susah, karena ini semua sudah kesannya Gusti Allah. Setiap apapun yang diberikan Allah itu pasti ada hikmahnya. Yang kula suwun yang pertama, jangan gampang marah, karena gangguan jin itu masuk melalui dengan jalan, yaitu jalannya itu yang pertama marah. Maka jangan gampang marah. Yang kedua, jalan masuknya itu iwasisu fisudurin nasi milajinati wan waswas. Yang ketiga itu sedih. Jadi jangan gampang sedih, jangan gampang waswas, dan jangan gampang marah, karena itu jalan masuknya jin ke dalam diri kita. Nah, supaya nggak gampang marah, nggak gampang sedih, nggak gampang waswas gimana? Ya harus bersyukur. Kalau bersyukur pasti hatinya senang. Kalau hatinya senang pasti nggak gampang marah, nggak gampang sedih, nggak gampang was-was. Nah, supaya senang harus bersyukur. Supaya bersyukur harus ingat kepada Allah. Supaya ingat harus berzikir kepada Allah. Niku nggih. Saya minta jenengan untuk selalu senang, rumah tangganya yang harmonis. Karena kalau panas nanti jin mudah datang di situ. Nyaman. Kalau dingin pasti yang panas itu mati. Ngoten nggih. Nanti dijelaskan tentang tata caranya, doa-doanya dan amalannya. Dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk saudara-saudaraku subscriber Subscriber yang telah melihat tayangan Padepokan ini. Semoga kita semuanya tersambung silaturahmi, seduluran, selawas-selawas yang welas Gusti Allah. Dan mohon doanya untuk beliau, keluarga di sini. Semoga diberikan kesehatan, diberikan kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.